Ya, Alia dan juga pemirsa, meski masih merupakan wacana, namun tampaknya pemerintah kali ini memang mengeluarkan rencana untuk menutup pintu bagi kantor cabang bank asing yang ada di Indonesia. Bagaimana wacana tersebut bisa menyeruak, kita akan bahas apa topik kita pada pagi hari ini, berpaling dari bank asing. Akankah kita berpaling dari bank asing? Kita lihat dulu bagaimana izin bank asing di Indonesia yang menurut pemerintah akan mulai ditutup dan direncanakan akan dikeluarkan peraturan agar kantor cabang bank asing tidak lagi diberikan izin untuk dibuka di Indonesia. Memang ada yang berbeda, tidak hanya kantor cabang saja, hanya kantor cabang saja yang dilarang untuk bisa mendapatkan izin di Indonesia, tidak dengan kantor perwakilan. Ada sesungguhnya perbedaan mendasar antara kantor cabang dan juga kantor perwakilan. Untuk kantor cabang sendiri adalah sebuah kantor yang melakukan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ada dalam anggaran dasar perusahaan. Namun bila kita beralih ke kantor perwakilan yang direncanakan masih akan diberikan izin, memang hanya sebatas fungsinya hanya sebatas sebagai kantor administrasi dan tidak bersifat operasional. Untuk itu pemerintah tampaknya hanya akan berencana untuk menutup pintu pembukaan kantor cabang bank asing yang ada di Indonesia, namun tidak untuk kantor perwakilan. Lalu kita lihat apa sesungguhnya ataupun berapa banyak kantor cabang bank asing yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari Bank Indonesia terakhir menunjukkan kita memiliki 10 kantor cabang bank asing di Indonesia yang memang berbisnis di tanah air. Kita lihat yang pertama adalah Bank of America. Bank of America mayoritas memang sahamnya dimiliki oleh Bank of America Corp, dan kemudian pada posisi selanjutnya adalah The Royal Bank of Scotland. Untuk The Royal Bank of Scotland sendiri 68% sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan Inggris ataupun lebih dari separuhnya dimiliki oleh Inggris. Lalu kita lihat pada selanjutnya adalah Bangkok Bank, dan Bangkok Bank sendiri dari namanya kita tahu bahwa ini adalah sebuah bank yang berasal dari Thailand. Ternyata tidak hanya perbankan-perbankan di Amerika ataupun juga regional saja, namun ternyata untuk Asia Tenggara juga sudah masuk ke Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah Citibank. Citibank sendiri pemegang saham mengendalinya adalah Citigroup Inc. di New York, Amerika Serikat. Kemudian The Hong Kong and Shanghai BC ataupun HSBC juga memiliki kantor cabang di Indonesia. 5 selainnya adalah Bank of China Limited yang juga berbisnis di Indonesia. Selanjutnya kita lihat ada Deutsche Bank, JP Morgan Chase Bank yang mayoritas sahamnya pastinya dari namanya kita sudah tahu mayoritas dimiliki oleh JP Morgan Chase Co. Dan kemudian The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, dan kemudian kita lihat bagaimana Standard Chartered juga masuk ke Indonesia. Kita bahas sedikit untuk mengenai beberapa bank yang ada di Indonesia, bagaimana ketenaga kerjaannya di sana, apakah memang keberadaan mereka membuka pintu untuk para pekerja yang asli Indonesia. Bank asing di Indonesia untuk Bank of America misalnya memiliki 36 orang pegawai hingga saat ini, dan tidak ada satupun yang merupakan tenaga kerja asing. Ini menarik bagaimana 36 orang tersebut semuanya seluruhnya berasal dari Indonesia. Lalu Deutsche Bank yang berasal dari Jerman sendiri memiliki 275 orang pegawai hingga saat ini di kantor cabangnya, di mana hanya memiliki 3 orang asing atau hanya sekitar 1% saja yang masuk ke Indonesia. Lalu kita lihat The Bank of Tokyo Mitsubishi, kita lihat ada 637 orang pegawai, di mana hanya 15 orang asing yang ada di sana, dan Bangkok Bank 71 orang pegawai dengan kurang dari 5% pegawainya adalah tenaga kerja asing. Dari 10 ini tampaknya akan ada kekurangan satu karena HSBC dan Bank Ekonomi tampaknya akan melakukan merger. HSBC sendiri sudah melakukan akuisisi saham terhadap Bank Ekonomi 88,89% saham dengan nilai investasi secara cash tunai 607,5 juta dolar Amerika. Dan tidak hanya itu, HSBC memang begitu cerdik untuk mencari akuisisi bank, karena Bank Ekonomi sendiri mayoritas memang bergerak di bank penyalur kredit UMKM. Dan melihat tren ataupun juga betahnya para bank asing untuk berbisnis di Indonesia, siapa yang tak betah dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, keempat di dunia.